Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, baik. Sebelum kita lanjut kembali, saya mengingatkan untuk kita semua tetap patuhi protokol kesehatan untuk situasi wabah corona yang melanda negeri kita saat ini ya. Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi bersama saya, jadi Musyaku. Kali ini saya akan coba sharing informasi sedikit berkaitan dengan proses in-passing jabatan fungsional arsiparis yang sempat beberapa waktu lalu dilaksanakan oleh Andri. Saya akan coba sharing sedikit. Nanti ada beberapa soal tes ya yang kita coba saya akan baca. Sebelum kita lanjut, saya akan coba rinci outline pembahasannya ya sebagai berikut. Jadi yang pertama ada menjadi pejabat fungsional, yang kedua jabatan fungsional arsiparis, dan yang terakhir yang ketiga yaitu ini hanya tambahan saja soal tes untuk in-passing jabatan fungsional arsiparis atau soal-soal uji kompetensi. Oke, kita langsung saja bahas yang pertama. Kita masuk ke slide yang pertama ini. Menjadi pejabat fungsional. Sebelumnya kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan in-passing. Jadi in-passing itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, adalah integrasi, dan dalam bahasa Inggris disebutkan melewati. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa pemerintahan atau birokrasi adalah penyesuaian. Jadi in-passing dalam Permen Pan RB nomor 42 tahun 2018 didefinisikan sebagai penyesuaian atau in-passing adalah proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita lanjut. Apa keuntungan menjadi pejabat fungsional? Jadi dalam tubuh PNS itu dibagi menjadi 3 jenis jabatan ya, seperti yang diatur dalam pasal 47 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, yang menjelaskan bahwa jabatan PNS terdiri dari jabatan pimpinan tinggi atau JPT, kemudian jabatan administrasi dan terakhir jabatan fungsional atau JF. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, pengangkatan dalam jabatan di lingkungan birokrasi pemerintah dibagi menjadi 2 jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kedua jabatan ini merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K setelah memenuhi syarat yang ditentukan menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994. Contoh peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2020 tentang jabatan fungsional PNS. Nah, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pengangkatan jabatan fungsional bertujuan sebagai sarana dan pembinaan karir PNS. Selain itu, untuk mencapai tujuan pembangunan
dibutuhkan adanya pengangkatan jabatan fungsional yang perlu dibina dengan sebaik-baiknya. Dengan menggunakan sistem karir dan sistem prestasi kerja, demi menciptakan organisasi pemerintah yang miskin struktur namun kaya akan fungsi. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional PNS, jabatan fungsional dibagi menjadi jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, yang mana kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit atau dupak. Nah, apa itu dupak? Nanti teman-teman bisa searching sendiri di internet ya. Oke, kita lanjut. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional dengan tugas yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan, sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan dengan akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional teknis atau teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih berdasarkan sertifikasi yang ditentukan. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang menjadi keuntungan menjadi pejabat fungsional bagi ASN atau aparatur sipil negara. Yang pertama, kesempatan memperoleh kenaikan pangkat atau golongan lebih tinggi. Dengan menjadi pejabat fungsional, ASN akan mendapatkan pangkat dan golongan yang lebih tinggi. Hal ini jelas sangat menguntungkan bagi ASN yang menjadi pejabat fungsional dibandingkan menjadi pejabat pelaksana. Pangkat atau golongan jabatan fungsional rata-rata lebih tinggi dibanding dengan pelaksana. Dengan menjadi pejabat fungsional, ASN memiliki peluang untuk memperoleh kepangkatan lebih tinggi dan bisa naik pangkat lebih cepat. Nah, ini berbeda dengan kenaikan pangkat regular PNS ya, yaitu per 4 tahun sekali. Pejabat fungsional dimungkinkan untuk naik pangkat dalam 2 tahun. Jadi untuk fungsional itu 2 tahun ya, yaitu 2 tahun sejak pengangkatan menjadi pejabat fungsional apabila memenuhi angka kredit minimal atau AKM. Nah, apa itu AKM? Nanti teman-teman bisa searching juga sendiri di internet. Ada banyak ya. Baik, kita lanjut untuk yang kedua. Yang kedua adalah keuntungan dari jabatan fungsional ini adalah tunjangan jabatan lebih besar dibanding jabatan pelaksana. Pejabat fungsional akan mendapat tunjangan fungsional yang besarannya bervariasi sesuai dengan jenis jabatan fungsional. Semakin tinggi jabatan fungsional tertentu, tentu saja tunjangannya semakin besar pula. Semakin tinggi kelas jabatan, maka akan semakin tinggi pula tunjangannya. Pejabat fungsional yang diangkat dari jabatan pelaksana akan memperoleh tunjangan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga adalah peluang untuk mengembangkan gagasan atau ide kreativitas lebih luas. Pemilik jabatan fungsional akan mempunyai motivasi lebih untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai fungsional yang diikuti tentunya. Banyak ilmu dan pengalaman baru yang akan didapat dalam menjadi pejabat fungsional. Ada pola pikir baru yang tercipta dan berubah lebih baik tentang bisnis proses birokrasi itu sendiri. Yang berikutnya, yang keempat, keuntungan lainnya adalah tetap memiliki kesempatan untuk menjadi pejabat struktural. Menjadi pejabat fungsional tidak akan menutup kemungkinan untuk kita menduduki jabatan struktural. Jadi pejabat fungsional masih memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan struktural melalui mekanisme perpindahan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 dan 3 serta pasal
107 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Yang kelima, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berpeluang menjadi pejabat fungsional. Nah, P3 ini selain PNS, kita mengenal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tadi. P3K ini memiliki kesempatan yang sama dengan PNS untuk menduduki jabatan fungsional dengan ketentuan pasal 74 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tadi ya, yang diperkuat dengan ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang diperkuat dengan ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat fungsional pada instansi pemerintah dengan status P3K. Hal ini sangat menguntungkan karena dalam rekrutmen P3K batas usia pelamarnya lebih, ya maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar. Jabatan fungsional ini atau jabatan fungsional ini sangat menarik ya dari segi profesionalisme dan orientasi kinerja. Jabatan fungsional ini juga menarik dari segi pencapaian jenjang jabatan dan pangkat tertinggi sebagai PNS dengan adanya tunjangan jabatan. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu in-passing jabatan ya, yaitu in-passing jabatan fungsional arsiparis. Nah, ini karena saya arsiparis, makanya materi ini atau dalam video kali ini saya akan menampilkan untuk pembahasan jabatan fungsional arsiparis. Nah, kita lanjut. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 ini mengatur tentang jabatan fungsional arsiparis. Saya akan mengambil beberapa pasal yang lebih mudah kita pahami ya. Untuk arsiparis itu kira-kira seperti apa gambaran secara umumnya. Tapi jika teman-teman ingin full versionnya, pemaparannya silakan bisa di-download di browser internet masing-masing. Ada banyak juga ya di Google. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk jabatan fungsional. Apa itu jabatan fungsional? Nah, teman-teman bisa lihat pada slide ini ya. Jabatan fungsional itu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sedangkan jabatan fungsional arsiparis adalah jabatan tertentu yang mempunyai ruang lingkup, fungsi dan tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perguruan tinggi negeri. Sedangkan untuk arsiparisnya sendiri adalah harus seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, lembaga pemerintah daerah, pemerintah desa, dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri. Arsiparis sendiri ada dua, yaitu arsiparis kategori keterampilan dan arsiparis kategori keahlian. Untuk arsiparis kategori keterampilan adalah arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang fungsi dan tugasnya serta kewenangan mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis
di bidang kearsipan. Sedangkan arsiparis kategori keahlian adalah arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan. Untuk angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal atau AKM yang harus dicapai oleh pejabat fungsional arsiparis sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan atau jabatan. Jadi teman-teman nanti ketika sudah menjadi arsiparis itu mengumpulkan angka kredit sama seperti jabatan fungsional lainnya juga. Nah, itu untuk penilaian angka kredit itu ada timnya. Nama tim penilai ini namanya tim penilai kinerja. Instansi pembina jabatan fungsional arsiparis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina. Nah, untuk instansi pembina arsiparis adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang biasa disebut dalam nomenklaturnya itu ANRI. Jadi tim ini bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan atau jabatan fungsional arsiparis keahlian seperti ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, ini tambahan saja dari saya, yaitu soal tes invasing jabatan fungsional arsiparis. Untuk menjadi seorang arsiparis maka harus ada kualifikasi tertentu. Misalnya saya ketika untuk masuk jadi arsiparis itu mengikuti yang namanya uji kom atau uji kompetensi. Ini diwajibkan karena saya berasal dari jabatan struktural yang mau masuk ke jabatan fungsional, dan diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional arsiparis yang diselenggarakan oleh panitia dari ANRI. Nah, tujuan dari uji kom ini sendiri yaitu sebagai pedoman sertifikasi pejabat fungsional arsiparis dan sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi arsiparis bagi ASN atau PNS. Oke, kita langsung saja ya lihat soal-soal tesnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang mungkin berencana mengikuti atau ingin masuk ke nah, ini ada beberapa soal yang kebetulan saya dapat dari beberapa teman, dari searching juga di Google. Nah, kita langsung untuk ini, biasanya soal-soal ini yang biasanya sering muncul ya di uji kompetensi khusus untuk fungsi. Oke, kita langsung saja untuk soal nomor 1. Tanggung jawab penyelamatan arsip milik lembaga negara yang digabung dan atau dibuatkan dilaksanakan oleh. Nah, teman-teman bisa lihat di slide di sini. Itu jawabannya C ya, ANRI. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 2. Ciri khas yang membedakan antara arsip aktif dan inaktif antara lain adalah. Jawabannya A ya, frekuensi penggunaannya. Nomor 3. Salah satu tujuan dari kegiatan pemberkasan adalah, teman-teman bisa lihat di slide ya, jawabannya adalah C, memudahkan penemuan kembali. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Salah satu tujuan dari kegiatan pemusnahan arsip adalah.
B. Efisiensi ruang dan peralatan. Nomor 5. Informasi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan media kertas dinamakan. Jawabannya A. Arsip tekstual. Lanjut nomor 6. Arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun disebut D. Arsip inaktif. Lanjut nomor 7. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab melakukan pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan dilakukan oleh B. Lembaga kearsipan. 8. Undang-undang yang dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Nomor 9. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia bertanggung jawab kepada D. Presiden. Nomor 10. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, kegiatan penciptaan arsip meliputi A. Registrasi dan dokumentasi. Lanjut nomor 11. Penanggung jawab penyelenggaraan kearsipan secara nasional adalah B. Kepala ANRI. Nomor 12. Berikut ini alasan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia tentang kearsipan. Kecuali C. Pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nomor 13. Dalam rangka pembinaan kearsipan, maka ANRI selaku penanggung jawab penyelenggaraan kearsipan secara nasional dapat memberikan penghargaan kearsipan kepada D. Semuanya benar. 14. Berdasarkan fungsinya, arsip dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Arsip dinamis dan arsip statis. Nomor 15. Naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi dinamakan B. Berita acara. Lanjut nomor 16. Jenjang jabatan tertinggi untuk arsiparis kategori keahlian adalah C. Arsiparis ahli utama. Nomor 17. Lembaga kearsipan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di tingkat provinsi dinamakan C. Arsip daerah provinsi. Arsip yang frekuensi kita lanjut nomor 18 ya. Arsip yang frekuensi penggunaannya terus-menerus digunakan disebut sebagai A. Arsip aktif. Nomor 19. Fungsi dari klasifikasi arsip D. Semuanya benar. 10. Profesi yang bertanggung jawab untuk mengelola arsip dinamis dan arsip statis di kalangan PNS dinamakan A. Arsiparis. Nomor 21. Unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip inaktif dinamakan A. Unit kearsipan atau record center. Menurut ketentuan perundang-undangan di bidang kearsipan, salah satu kewenangan arsiparis adalah D. Menjaga keamanan, keselamatan, dan kelestarian arsip. Nomor 23.
Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan, lembaga kearsipan di tingkat provinsi bertanggung jawab kepada B. Gubernur. Nomor 24, pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan seterusnya. Jawabannya C. Rekaman kegiatan atau peristiwa. Nomor 25, pedoman yang mengatur mengenai pembuatan naskah dinas dalam suatu kantor atau organisasi dinamakan B. Tata naskah dinas. Nomor 26, salah satu persyaratan seorang PNS dapat diangkat dalam penyesuaian jabatan arsiparis atau in-passing adalah B. Memiliki jasa diploma 3. Nomor 27, Arsip Nasional Republik Indonesia dalam penyebutan nomenklatur disingkat menjadi B. ANRI. Nomor 28, arsip yang informasinya tidak boleh dibuka dan dibaca oleh siapapun kecuali oleh orang yang tercantum dalam tujuan surat dinamakan C. Arsip rahasia. Nomor 29, salah satu tujuan kegiatan pemberkasan adalah C. Memudahkan penemuan kembali. Nomor 30, berdasarkan Undang-Undang Kearsipan, lembaga kearsipan di tingkat kota bertanggung jawab kepada B. Wali kota. Ya, baik. Mungkin ini sekian dari saya. Jadi soal ini sebenarnya dari ANRI itu ada 30 ya, 30 soal, dan biasanya diberikan waktu itu 40 menit untuk mengerjakan 30 soal tersebut. Jadi setelah lolos administrasi, selesai administrasi, selanjutnya teman-teman akan menunggu untuk mendapatkan jadwal uji kom berupa, jadi uji kompetensi ini itu ada 2 tes. Yang pertama tes tertulis dan tes wawancara. Nah, uji kom ini untuk jabatan fungsional arsiparis tahun ini dilakukan secara daring. Jadi tesnya sendiri dilakukan secara bersama-sama ya dengan wawancara. Jadi peserta yang telah mengikuti tes tertulis langsung diarahkan ke Zoom room berikut untuk sesi wawancara. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa disilahkan. Seperti tadi saya bilang ya, tunjangan jabatannya lumayan ya, bisa tambah-tambah mungkin untuk pulsa data di saat situasi kerja saat ini ya. Dan juga kira-kira dari tunjangan jabatan yang lumayan ini mungkin kita bisa berbagi berkat dengan sanak saudara kita yang sekiranya mungkin membutuhkan bantuan, karena kita hidup bersosial ya, dan sudah pasti harus berbagi. Nah, selanjutnya saya juga ajak kita semua untuk tetap berdoa dan mendukung segala daya dan upaya pemerintah agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, cepat berlalu ya. Dan yang akhirnya mudah-mudahan saran kepada teman-teman seperti apa menjadi pejabat fungsional arsiparis itu sendiri. Dan ada sedikit soal tadi ya yang sempat saya sharing. Demikian informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat informasi ini. Video ini bermanfaat bagi orang-orang di sekitar, dan jangan lupa tetap bekerja sambil bahagia. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.